Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi jamaah. Alhamdulillah. Kita ketemu di Islam itu indah dan Masya Allah seperti biasa kita akan mengupas tema-tema yang sangat menarik sekali dan relate dengan kehidupan kita. Sudah hadir guru-guru kita, saya ingin menyapa yang pertama ada Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 10 Safar. 10 Safar. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tongkatnya gak ada Ustadz? Lagi istirahat dulu. Masya Allah. Yang kedua ada Ustadz Bani. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz Syam. Alhamdulillah. Mas sudah sehat? Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Ibu-ibu sehat ya Bu? Dari mana Bu? Brebes. Wah jauh ya Masya Allah. Dan hari ini sebelum kita membahas tema dengan guru-guru kita akan menyaksikan ini ada sebuah berita. Pesawat latih jatuh, mantan Kadispen Angkatan Udara meninggal. Ini dia. Wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Maulana ya. Melihat berita apa yang bisa ditanggapi Ustadz? Yang pertama kita berada dalam ketentuan takdir Allah. Tidak ada yang tahu kejadian itu dimanapun berada. Kalau memang sudah ditakdirkan akan kejadian. Makanya kita percaya dengan rukun iman yang keenam. Percaya akan takdir. Nah, takdir. Bagaimana kita menyikapi takdir itu? Makanya kita senantiasa mengambil hikmah. Di balik setiap peristiwa. Makanya maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Reaksi tubuh kita lah sebenarnya. Menyikapi setiap kejadian yang ada. Kalau kita mengambil hikmah, beliau mati syahid. Beliau mati syahid. Mati dalam tugas. Mati dalam keadaan jatuh kan. Mati sakit, mati jatuh, mati kejatuhan, mati tenggelam, mati terbakar, mati melahirkan, dan mati dalam tugas. Dua hal ini yang mendapatkan beliau. Jadi kepada keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Dan tujuannya adalah bagaimana untuk melatih kan. Berarti ada kedepannya akan jauh lebih bagus. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Dan hari ini tentu kita akan mengupas ini. Temanya ini berkaitan sama rumah tangga Bu. Ya Bu ya, kita tahu rumah tangga kan memang ada aja persoalan ya. Kadang ini, kadang ada cekcok sedikit, ada yang bahkan kalau kita dengar berita-berita atau kita baca ada yang berkhianat, ada yang selingkuh ya nauzubillah ya Bu ya, mudah-mudahan dijauhkan ya Bu. Tema kita hari ini adalah akhlak yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Wah Masya Allah, boleh tepuk tangan. Temanya menarik ini, semoga. Menarik banget, hari karena ini, setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Betul Ustaz. Jadi tinggal bagaimana rumah tangga itu disikapi. Disikapi dengan dalam baik. rumah tangga penting. Masya Allah, ini juga buat saya nih ya, buat para rumah tangga. Untuk terus bisa belajar hari ini. Dan sebelumnya kita akan menyaksikan ada sebuah tayangan video yang menarik ini. Ketika istri marah-marah ke suami. Ini dia, ini lihat tayangan ini Ustaz ya. Rumah tangga kadang suami istri suka cekcok, marah-marah. Tapi persoalannya nih Ustadz, ada yang gengsi buat minta maaf. Oh, padahal masalah biasa ya. Masalah biasa. Penting minta maaf gitu. Betul, kadang istri, aku gak minta maaf duluan, biar dia dulu. Dia juga begitu, ntar aja gimana sebenarnya Ustadz dalam Islam, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Dudia, Tapak Guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, para alim ulama yang belakang Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Minta maaf susah atau mudah? Subhanallah susah katanya. Subhanallah, sehingga kalau mau mudah untuk minta maaf, manusia itu masing-masing punya ego. Masing-masing punya harga diri yang harus dijaga. Masing-masing punya kehormatan. Karena kalau minta maaf duluan rasanya terlukai kehormatan. Subhanallah. Maka kalau ingin mudah minta maaf, ingin mudah mengendalikan ego, ingin mudah untuk rela memaafkan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita melalui kisah-kisahnya di dalam Al-Qur'an. Satu, kisah tentang Ibunda Aisyah difitnah. Ketika Ibunda Aisyah difitnah,
Difitnah salah satunya oleh seorang bernama Mistah yang ikut menyebarkannya. Mistah ini adalah kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Mistah ini adalah orang miskin. Mistah ini adalah orang yang dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Mistah ini adalah orang yang ikut berhijrah ke Madinah. Tapi dia ikut menyebar fitnah. Subhanallah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda menahan daripada bantuannya kepada Mistah. Lalu turun ayat untuk apa? Untuk memaafkan. Kenapa? Karena kalau memaafkan, engkau pun akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang pertama biar bisa menurunkan ego, ingat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin dimaafkan sama Allah, mudah jugalah memaafkan orang lain. Kenapa? Ada kaidah al jazau min jinsil amal. Kadangkala daripada balasan itu sesuai dan sejenis daripada amal yang dilakukan. Amal kita senang untuk memaafkan, maka balasannya juga akan dimaafkan. Dan kita paling butuh maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana agar tidak gengsi untuk memaafkan? Ibu senang gak Bu kalau ibu bisa bersedekah 1 miliar? Senang? Senang gak Bu kalau ibu bisa berzakat 1 triliun? Oh, kalau zakatnya aja 1 triliun berarti hartanya ada berapa? Ada 7 orang dari sahabat Ansor datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami ingin ikut berperang di perang Tabuk. Kata Nabi, tunggu ya. Kalau ke perang Tabuk tuh harus ada kendaraan. Tapi nggak ada kendaraan. Maka mereka pun menangis subhanallah karena tidak bisa ikut berperang. Malam-malam seorang sahabat bernama Ulbah bin Zaid itu menangis. Ya Rasulullah, ya Allah, saya ingin berperang. Saya tidak punya apa-apa. Maka hari ini saya ingin bersedekah. Sedekah apa? Saya ingin sedekah kehormatan. Sedekah kehormatan. Sedekah kehormatan apa? Semua orang yang menzalimiku saya maafkan semua. Saya sedekah maaf kepada mereka semua. Pagi-pagi Nabi panggil, siapa yang tadi malam bersedekah besar sekali? Oh, tidak ada yang mengaku. Kata Ulbah, saya Rasulullah, saya sedekah maaf. Kata Nabi, engkau telah diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau nggak bisa sedekah uang, sedekah maaf. Sedekah maaf ya. Jadi kalau mau dimaafkan Allah, kita maafkan orang lebih mudah ya Ustaz ya. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Syam? Ya. Memaafkan, wah memang berat ya. Berat ya Bu ya memaafkan ya Bu ya. Iya, tapi setelah ini akan lebih mudah dong. Kan udah tahu balasannya ya, Masya Allah. Baik, sekarang kita mau langsung bertanya ke Ustadz Bani. Ya. Ustadz, ini kalau kembali nih Ustadz ya, bicara rumah tangga, pasangan suami istri. Karena kita tahu memang gak ada manusia sempurna. Betul. Suami gak sempurna, istri gak sempurna. Tapi ada Ustadz, kadang suami yang nuntut istrinya harus sempurna dong. Nah, dan istri juga begitu, suami saya harus sempurna dibandingin sama orang lain malah. Itu bagaimana sebenarnya Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kang Dude dan guru kami dimanapun berada. Dan juga jamaah di studio serta di rumah. Mau nggak punya pasangan yang sempurna? Mau nggak Bu? Tapi kalau kita mengharapkan pasangan yang sempurna, sampai Bang Toyib pulang kampung kagak bakal ketemu. Udah berapa lebaran Bang Toyib nggak pulang kampung tuh? 3 lebaran. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang sempurna, mustahil. Karena menikah itu bukan mencari pasangan yang sempurna, tapi bersama belajar untuk menyempurnakan kekurangan. Karena itulah ada rumah tangga saling menutupi kekurangan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sebut pasangan suami istri itu diibaratkan dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian pakaian untuk istri kalian pakaian untuk kalian. Kita nih rumah tangga suami istri dia ibaratkan oleh Allah sebagai pakaian. Apa fungsi pakaian? Dalam surat Al-A'raf ayat 26 kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair." Fungsi pakaian yang pertama adalah yuwari sawatikum, menutup aurat. Apa itu aurat? Aib, kekurangan yang kalau orang lain tahu kita malu, disebut aurat. Maka itu fungsi pasangan suami atau istri adalah menutupi kekurangan, bukan justru malah membuka, mengumbar aib kekurangan dari pasangan kita. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud dengan tegas mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu fi qalbihi. Orang-orang yang imannya baru nyampe lidah, imannya belum nyampe ke kalbu, la taghtabul muslimin, jangan kalian menggibahi saudara kalian orang muslim, wala tattabi'u auratihim, jangan kalian cari, kalian kuntit, kalian kejar kekurangan dari orang-orang itu.
Kenapa? Itu tanda iman belum masuk ke dalam kolbu. Jadi mohon maaf kalau kita ngejar kekurangan pasangan kita, bukan orang beriman tuh, jangan-jangan. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah, jadi saling menutupi. Saling ya. menutupi, saling melengkapi. Masya Allah, baik. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Bani. Suami istri saling menutupi, tidak saling mengumbar aib satu sama lain. Masya Allah, hari ini kita dapat ilmu baru nih pagi-pagi ya, Masya Allah. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita akan terus mengupas tema kita, akhlak yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah.